Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan aplikasi rapot untuk PAUD RA yang menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ini adalah tampilan dari menu-menu rapot PAUD kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengelolaan dan pelaporan untuk rapot PAUD kurikulum Merdeka ini, terlebih dahulu khususnya untuk RA, kita perhatikan dulu buku panduan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Kita langsung menuju ke pembahasan mengenai rapot RA ya. Ini adalah rapot RA sebagaimana panduan dari Kementerian Agama ya. Laporan hasil belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di RA dibuat dalam bentuk yang sederhana berupa deskripsi atau paragraf mengenai perkembangan peserta didik selama melaksanakan proyek profil. Deskripsi tersebut disatukan bersama rapot intrakurikuler ya. Jadi untuk rapot PAUD atau RA itu jadi satu antara intra dan P5P PRA. Kalau untuk MI, MTSMA itu antara intra dan P5P PRA itu rapotnya sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk PAUD RA ini rapotnya terintegrasi menjadi ya. Ini dapat dijadikan per semester atau per tahun. Berikut adalah contoh ya. Ini contoh rapot RA. Nanti bisa kita kembangkan sendiri. Ini ada identitas. Kemudian yang pertama adalah komponen nilai agama dan budi pekerti. Kemudian ada jati diri, kemudian ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya. Kemudian Bapak Ibu di bawahnya ada refleksi orang tua, kemudian ketidakhadiran, dan ada mengetahui kepala dan guru kelas ya. Ini adalah struktur sistematika contoh yang kita peroleh dari buku panduan P5P PRA Kementerian Agama. Nah, format ini nanti akan menjadi landasan kita dalam membuat aplikasi rapot untuk RA ya. Kita kembali ke aplikasi rapot. Ini adalah tampilan menu-menunya ya. Nanti bagaimana cara penggunaannya? Perhatikan baik-baik kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi rapot ini supaya tidak terjadi miskonsepsi atau kesalahan dalam mengoperasikan dalam kegiatan pengolahan nilai maupun pelaporan ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengisi identitas ya. Identitas RA-nya itu ditulis di sini namanya, kemudian alamatnya, kemudian fasenya dan kelasnya. Untuk RA itu fase PAUD atau fase pondasi ya. Kemudian kelasnya itu ada 2, kalau tidak A ya B ya. Kemudian tahun pelajaran. Setelah mengisi ini Bapak Ibu, langsung nanti kita akan masuk ke menu-menu pengelolaan nilai dan pelaporan. Kita mulai nanti dengan data madrasah, kemudian data siswa, dilanjutkan dengan input P5 PPRA, kemudian melakukan penilaian P5 PPRA, membuat deskripsi capaian. Nanti juga ada dokumen foto yang nanti Bapak Ibu lakukan pendokumentasian di aplikasi ini supaya nanti bisa dipindah ke rapot ya, karena
Untuk rapot RA ini selain ada deskripsi juga dilengkapi dengan foto-foto, jadi terlihat sangat otentik dan sangat menarik ya. Kemudian ada cover dan identitas anak didik. Kemudian nanti cetak rapot ya. Tentu cetak cover ini kalau kelas A, biasanya kelas A itu kan pada sampul rapotnya ada covernya, ada biodata anak didik ya. Langsung saja nanti kita mulai. Nah, pada bagian kiri ini ada referensi. Referensi ini tidak ada keterkaitan dengan pengolahan nilai dan deskripsi ya, tapi hanya sekedar untuk wacana sekaligus alat bantu Bapak Ibu nanti, karena dalam pembelajaran PPRA semuanya harus beracuan pada ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang terdapat pada SK BSKAP nomor 009 tentang dimensi P5. Kemudian ada nilai PPRA dari Kementerian Agama. Ini juga ada integrasi, sudah saya bahas pada aplikasi untuk rapot madrasah pada video saya sebelumnya, sehingga tidak saya ulas ya. Lanjut, kita masuk pada step pertama pada menu ini adalah data madrasah. Kita klik data madrasah, identitas nama madrasah, kemudian identitas kepala, identitas wali kelas, semester, tahun pelajaran dan lain sebagainya. Ini saya kira sangat mudah, tidak perlu dijelaskan secara rinci Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah data siswa ya. Kita masukkan data siswa, ada foto anak, ada nomor induk, nama siswa, alamat dan lain sebagainya. Kita isi secara lengkap di sini Bapak Ibu ya. Berikan foto terbaru pada anak didik kita ya. Biasanya foto ini diambil dari penerimaan anak didik baru ya. Semua data-data di sini diisi dengan lengkap ya. Lanjut Bapak Ibu, langsung karena nanti pada rapot ada komponen P5 dan PPRA, kita dahulukan input P5, dimensi P5 dan nilai PPRA ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, untuk P5 ada dimensi, ada elemen, ada subelemen ya. Misalkan saya kosongin dulu ya. Kemudian ini nilai juga saya kosongin, nanti kita peragakan. Langkah pertama yang harus dilakukan pada menu input P5 PPRA ini adalah isilah fasenya dulu ya. Jadi ini jangan dikerjakan dulu, isi fasenya dulu, karena fase ini sangat menentukan capaian dan indikator nanti ya. Fasenya misalkan fase PAUD ya. Fase PAUD, kelasnya ada dua, kalau enggak kelas A ya kelas B. Misalkan contohnya kelas A ya. Kemudian Bapak Ibu tulislah temanya dulu. Tema yang diambil dalam pembelajaran P5 dan PPRA itu apa ya. Tema di sini ada 4 untuk PAUD ya. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasiku, inspirasi dan kreativitasku ya. Misalkan kita pilih pada suatu RA itu memilih tema yang pertama adalah aku sayang bumi ya. Kemudian kita pilih topiknya. Misalkan topiknya adalah pengelolaan sampah. Ini bisa kita ketik secara manual. Kemudian proyeknya kan masih PAUD, ini sederhana ya, memilah sampah ya. Ini kita tulis dulu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita pilih tema, topik, project, baru kita memilih dimensi P5 ya. P5 profil pelajar Pancasila itu istilahnya dimensi, elemen, subelemen dan capaian fase. Di aplikasi ini sudah kita setting sedemikian rupa sehingga nanti dalam penentuan dimensi sangat sederhana, bisa kita lakukan semacam ini. Misalkan untuk memilih dimensi ini, yang jadi pertimbangan apa? Yang jadi pertimbangan itu adalah tema ya. Jadi dimensi P5 itu ada 6 Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
bernalar kritis dan kreatif ya. Kita pilih misalkan dari keenam ini beriman bertakwa, dimensi yang pertama. Kemudian kalau kita pilih dimensi beriman bertakwa, maka elemen yang ada di sini hanya muncul elemen beriman dan bertakwa. Misalkan karena ini adalah tema Aku Sayang Bumi, topiknya pengelolaan sampah, proyeknya memilah sampah, maka saya pilih akhlak kepada alam misalkan ya. Setelah akhlak kepada alam, kita pilih sub elemennya misalkan menjaga lingkungan alam. Untuk capaian fase akan keluar secara otomatis ya. Kemudian misal Ibu pilih satu saja juga nggak apa-apa, atau misalkan pilih 2 dimensi ya. Jadi saya sediakan 2 dimensi untuk PAUD, kita harapkan tidak terlalu banyak dimensi yang dipilih. Jadi dimensi ini sudah dibuatkan oleh pemerintah, kita tidak perlu membuat sendiri, hanya memilih ya. Misalkan dimensi yang kedua kita pilih gotong elemennya, misalkan kita pilih kepedulian, kemudian sub elemennya kita pilih tanggap lingkungan sosial misalkan ya. Kemudian capaian fase akan keluar secara otomatis ya. Ini misalkan capaian fase yang pertama, dimensi beriman bertakwa adalah membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar. Ini capaian fase untuk PAUD ya. Kemudian gotong royong mulai mengenali dan mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah untuk merespon kebutuhan di rumah dan sekolah. Capaian fase inilah yang nanti akan menjadi dasar pembelajaran dan asesmen atau penilaian ya. Jadi saya ulangi lagi, jangan lupa tentukan fasenya dulu, karena fase ini sangat berpengaruh terhadap capaian akhir fase. Saya contohkan ya, misalkan kalau ini kita ubah menjadi fase A untuk sekelas 1 dan 2, maka capaian akhir fase ini akan berubah secara otomatis ya. Kita kembalikan lagi, misalkan fasenya adalah fase PAUD ya. Ini adalah fase PAUD. Selanjutnya adalah kita pilih nilai dari profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin itu bahasanya adalah nilai, subnilai dan indikator. Ini komponen-komponen dari PPRA. Kalau tadi P5 itu kan dimensi, elemen, subelemen dan akhir capaian fase. Kalau untuk PPRA itu adalah nilai, subnilai dan indikator. Ini untuk PPRA sudah ditentukan 10 nilai. Bapak Ibu tinggal memilih sesuaikan dengan tema, topik dan proyek yang dipilih. Misalkan karena di situ temanya Aku Sayang Bumi, topiknya pengelolaan sampah dan proyeknya memilah sampah, misalkan kita pilih nilainya itu adalah kutwah ya. Kutwah ya, atau keteladanan. Subnilainya menjadi contoh, mengajak kebaikan dan menginspirasi. Indikatornya mengambil inisiatif, mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan. Kita pilih 2 misalkan selain kutwah. Kalau pilih 1 juga tidak apa-apa ya. Kita pilih 2, usahakan jangan banyak-banyak karena di fase PAUD ya. Kita pilih dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar ya. Untuk subnilainya adalah kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Untuk indikatornya berpikir sistematis, berani mengambil keputusan, dan seterusnya ya. Untuk indikator pada PPRA itu memang tidak ada fase-fasenya, sehingga setiap indikator pada PPRA berlaku untuk semua fase ya. Ini adalah cara memilih dimensi P5 dan nilai PPRA ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita sekali lagi kita pilih ini karena pembelajaran P5 PPRA itu harus beracuan pada dimensi P5 dan nilai PPRA yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bapak Ibu guru tidak boleh membuat sendiri. Kita hanya bisa memilih gitu ya. Jadi untuk capaian akhir fase dan indikator inilah yang akan jadi landasan pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Selanjutnya kita masuk ke penilaian P5 PPRA. Oke, ini ada P5, ada PPRA. Ini dimensi yang sudah kita pilih Bapak Ibu ya. Nah, kita
fokus pada capaian akhir fase. Untuk dimensi pertama, beriman bertakwa, membiasakan bersyukur atas keadaan alam sekitar dengan menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Ini yang jadi acuan pembelajaran dan penilaian Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu melakukan pembimbingan sekaligus melakukan observasi pengamatan terhadap sikap dan perilaku anak. Bagaimana perkembangan anak selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian dari proses itu kita akan melakukan penilaian terhadap siswa. Kemudian kita dalam penilaian itu ada kategori yang namanya BB, berkembang, belum berkembang, ada MB, mulai berkembang, ada BSH, berkembang sesuai harapan, ada SB, sangat berkembang. Kita lakukan penilaian kepada anak sesuai dengan penilaian otentik pada anak ya. Misalkan kita nilai ini adalah MB, mulai berkembang. Untuk sikap gotong royong kita nilai berkembang sesuai harapan atau sudah baik ya. Kemudian untuk PPRA misalkan mengambil inisiatif, mengajak, mendorong orang lain dalam kebaikan, kita lakukan pengamatan pada siswa. Misalkan ini berkembang sesuai harapan, kemudian ini kita nilai sangat baik atau sangat berkembang ya. Lah, saya kasih satu contoh saja ya. Jadi penilaian-penilaian ini berdasarkan pengamatan, observasi yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik selama proses pembelajaran. Nah, kemudian di aplikasi ini Bapak Ibu akan kita bantu dalam proses deskripsi ya. Di sini sudah kita buatkan deskripsi untuk PPRA dan deskripsi untuk P5 sesuai dengan dimensi yang dipilih dan nilai yang diperoleh ya. Ini bertujuan supaya nanti Bapak Ibu guru dalam memasukkan deskripsi di rapot khusus P5 PPRA tidak mengalami kesulitan. Nanti kita tambahi dengan deskripsi singkat yang menunjukkan perkembangan capaian pembelajaran pada anak didik secara otentik ya. Nanti tinggal dikasih deskripsi singkat saja. Untuk pengelolaan deskripsi pencapaian P5 PPRA sudah kita bantu deskripsinya di aplikasi ini Bapak Ibu. Lanjut, kita setelah menilai P5 PPRA baru kita melakukan deskripsi capaian. Nah, ini adalah ciri khas daripada rapot RA atau PAUD ya. Di sini ada komponen yang pertama nilai agama ya, nilai agama dan budi pekerti ya. Nilai agama dan budi pekerti ini anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhannya ya. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaan dan lain sebagainya. Nah, dari CP-CP itu nanti bagaimana proses ketercapaian pembelajaran pada perubahan sikap anak, kita deskripsikan yang pertama ini ya. Jadi yang pertama nanti kita deskripsikan capaian anak didik sesuai dengan CP ya. Kita deskripsikan secara manual karena setiap peserta didik atau anak didik itu mempunyai perilaku yang unik masing-masing yang harus dideskripsikan satu persatu. Jadi deskripsi yang pertama itu adalah capaian anak didik selama pembelajaran. Apa? Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru. Misalkan di semester depan saya akan membantu Ananda untuk mengenal dan melafalkan doa-doa yang lain seperti doa makan, doa sebelum tidur dan lain sebagainya. Ini unsur deskripsi yang kedua. Nah, unsur deskripsi yang ketiga adalah saran untuk ayah bunda supaya nanti mendukung perkembangan didik terhadap sebuah materi atau tujuan pembelajaran
yang dilakukan pada anak didik. Misalkan di rumah, ayah dan bunda dapat membantu ananda dan mengucapkan doa bersama-sama dalam kegiatan harian di rumah ya. Jadi selama melakukan deskripsi ini, yang pertama sekali lagi gambarkan pencapaian anak dalam proses pembelajaran sesuai dengan JP dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, deskripsi tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, dan deskripsi yang ketiga menyangkut tentang saran kepada ayah bunda di rumah supaya mendampingi anaknya dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi ada instruksi oleh guru maupun ayah bunda di rumah. Itu nilai yang pertama, nilai agama. Di sini sudah saya kasih keterangan, kalau ini diklik maka akan keluar keterangan semacam ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, nilai jati diri ya. Nilai jati diri, anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku ya. Anak menggunakan fungsi gerak motorik, motorik kasar, motorik halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Inilah yang disebut dengan jati diri. Jadi pada pendeskripsiannya nanti Bapak Ibu guru menuliskan sama seperti tadi ya. Dan yang kedua adalah tulis tindak lanjut yang dilakukan guru untuk membangun perkembangan anak didik ke depan. Kemudian tulis saran untuk ayah bunda guna perkembangan anak didik di rumah. Ini adalah jati diri. Komponen yang ketiga di rapot itu adalah dasar literasi dan STEM ya. Ini ada keinformasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan tulisan atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat, kegemaran dan berpartisipasi dalam kegiatan membaca. Kemudian pra-membaca atau mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Pada dasar literasi dan STEM ini, anak juga bisa menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa gagasan dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikan serta mengapresiasi karya seni ya. Ini nanti ditulis sama capaian-capaian sesuai dengan JP, ditulis di paragraf pertama. Kemudian tulislah tindak lanjut yang dilakukan oleh guru untuk kedepannya, dan tulis saran untuk ayah bunda di rumah. Yang terakhir adalah proyek P5 PPRA yang sudah saya terangkan di awal tadi Bapak Ibu ya. Jadi nanti di rapot itu sebenarnya sudah ada deskripsi capaian, dimensi, dan nilai PPRA. Bapak Ibu di sini cuman hanya menuliskan tulisan singkat terhadap aktivitas-aktivitas atau sebuah perkembangan capaian yang sudah didapatkan oleh anak didik selama proses pembelajaran. Misalkan di sini Anda sudah dapat melakukan aktivitas memilah dan membuang sampah pada tempatnya, juga bisa membuat karya gantungan kunci sederhana. Nah, nanti deskripsi ini adalah di bawah. Yang nanti deskripsi untuk pencapaian P5 PPRA sudah kita lakukan secara otomatis. Oke, ini adalah mengenai deskripsi. Jadi untuk RA ini memang untuk deskripsinya ditulis secara manual semacam ini berdasarkan
pengamatan, perkembangan, capaian anak didik selama proses pembelajaran ya. Lanjut, ini jika kita tulis ketidakhadiran Bapak Ibu ya, nanti misalkan sakitnya 0, isinya 0, alfanya 0 ya. Nanti dituliskan sesuai dengan keadaan yang ada. Lanjut, setelah selesai kita membuat deskripsi, sebenarnya kita sudah bisa masuk ke cetak raport. Namun di sini kita tambahi menu dokumen foto. Nah, dokumen foto tiap komponen ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu koleksi, didokumenkan, kemudian ditaruh pada dokumen foto ini ya. Ini nanti kita akan memasukkan foto-foto ini ke raport ya. Tentu saja dilakukan secara manual pemindahan raport. Oke, ini kita lakukan semua. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sedang melakukan pembelajaran tentang nilai agama dan budi pekerti, ya nanti Bapak Ibu nanti koleksi di sini saat proses pembelajaran. Bisa 2 atau 3 foto. Jati diri juga begitu Bapak Ibu ya. Ini kita lakukan memasukkan dokumen foto pada semua siswa atau anak didik selama proses pembelajaran. Jadi tidak harus ketika di akhir semester baru mengumpulkan foto, tidak seperti itu. Jadi pada proses pembelajaran, entah pada pertemuan keberapa atau pada momen apa, Bapak Ibu bisa mengambil foto ya. Foto pada saat proses pembelajaran, terutama hal-hal yang menyangkut capaian-capaian yang diperoleh atau sudah bisa dilaksanakan oleh anak didik. Oke, kita lanjut pada menu selanjutnya. Kalau itu nanti misalkan anak didik kita masih kelas A, mungkin bisa kita klik cover di sini Bapak Ibu ya. Di cover ini nanti, ini adalah cover depan, bisa kita print Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk siswa yang akan dicetak, ini tinggal klik button ini, akan berubah secara otomatis data siswa ya, seperti ini. Ini di print, misalkan siswa nomor 1 absen 1, induknya dan sebagainya, ini kita print ya. Kemudian siswa yang kedua ya, ini ada cover, terus ada yang kedua adalah data tentang keterangan diri anak didik ya. Ini biasanya kan untuk rapot itu kita masukkan covernya di halaman pertama, kemudian keterangan diri anak didik ini di halaman kedua, yang selanjutnya adalah nilai, kan begitu Bapak Ibu ya. Ini bisa kita print. Selanjutnya, nah ini yang paling penting adalah cetak rapot ya. Kita cetak rapot. Jadi rapotnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah rapot. Ini nanti pada cover bisa diganti secara manual ya. Yayasan apa, nama rototul asalnya apa, alamatnya, status akreditasi dan sebagainya. Nanti ini juga bisa diganti logonya, diganti dengan logo madrasahnya atau RA-nya masing-masing. Oke. Pada rapot ini ada biodata ya, biodata atau identitas madrasah dan biodata peserta didik, baik itu nama siswa, semester, tahun pelajaran, kelompok, fase, tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Kemudian ini adalah nilai agama dan budi pekerti ya. Ini nilai agama dan budi pekerti ini Bapak Ibu ya, itu adalah hasil dari deskripsi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi itu ya. Kemudian ada foto kegiatan tiap komponen. Ya, ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari dokumen foto. Jadi kita apa namanya? Kita ambil dokumen foto di sini tadi itu. Ini kalau kita lihat sheet ya. Ini tinggal kita pindah ke sini Bapak Ibu ya. Tiap anak begitu ya. Kemudian jati diri, ini deskripsinya sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi. Kemudian ada foto kegiatannya. Untuk komponen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, ini ada deskripsinya, ini ada fotonya. Yang terakhir adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila dan profil rahmatan alamin ya. Ini ada deskripsi. Deskripsi awal ini muncul secara otomatis ya, berdasarkan nilai
berdasarkan dimensi P5 dan nilai PPRA yang diambil, dan penilaian yang sudah dilakukan menghasilkan deskripsi otomatis semacam ini. Cuman di sini ada tambahan deskripsi singkatnya, yakni ini: Ananda sudah dapat melakukan aktivitas memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Ananda juga bisa membuat karya gantungan kunci sederhana. Deskripsi yang terakhir ini deskripsi manual, sedangkan deskripsi awal ini sudah muncul secara otomatis, Bapak Ibu ya. Ini tujuan saya adalah untuk membantu supaya dalam memberikan deskripsi P5 PPRA tidak mengalami kesulitan ya. Kemudian di sini ada foto kegiatan P5 PPRA, ada refleksi orang tua yang akan diisi secara manual oleh orang tua. Kemudian ditandatangani oleh orang tua, guru kelas, dan mengetahui kepala RA ya. Ini sekilas contoh dari rapot untuk RA. Kemudian nanti kalau ganti siswa, misalkan ganti siswa semacam ini, ya, ganti siswa, maka nanti fotonya juga akan digantikan pada siswa yang kedua, tinggal diambil dari dokumen foto ini tadi, yang kedua ini nanti, Bapak Ibu ya. Dibuat secara manual seperti itu. Ini akan kita lakukan pada setiap siswa. Oke. Nah, ini adalah penjelasan mengenai aplikasi rapot RA yang menggunakan kurikulum Merdeka. Harapan kita dalam pembuatan aplikasi ini minimal teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini yang sesuai dengan petunjuk panduan rapot RA yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama, sehingga secara konsep ini sesuai ya. Jadi integrasi antara intra dan P5 tidak berdiri sendiri-sendiri dalam satu kesatuan pengelolaan nilai dan pelaporan. Demikian penjelasan tentang aplikasi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila warahmatullahi wabarakatuh.